Tes 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 tes. Tes. Tes tes tes. Masih yang streaming pakai streaming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita kembali mengadakan kegiatan taklim tematik online bersama DPD PKS Kota Samarinda yang bertemakan tema huru hara hari kiamat tafsir surah Al-Qari'ah. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, salam pendengar pada kesempatan hari ini. Untuk memulai kajian pada kesempatan sore hari ini, mari kita secara bersama-sama membaca basmalah dan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillah. Baik, pada kesempatan hari ini insyaallah ahlan wa salam Ustaz. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita insyaallah untuk membahas terkait hari kiamat ya, tafsir surah Al-Qari'ah. Saat ini kita mendengar banyak sekali ya 14 Ramadan ya. 14 atau 15 ya? 15 Ramadan ya. 15 Ramadan ini akan terjadi ya. Tapi alhamdulillah saat ini belum terjadi apa-apa ya. Semoga bisa lama ya kiamatnya ya. Kita mau bertawab dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait tema huru hara hari kiamat tafsir surah Al-Qari'ah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hasanul Ahmad LC. Insyaallah pada setengah 6 nanti 17.30 nanti kita akan memaksimalkan untuk sesi tanya jawab membahas terkait hari kiamat ya. Biasanya kalau ada tanya jawab di luar tema biasanya ada set. Insyaallah untuk mempersiapkan waktu Anda mempersilakan kepada Ustaz Hasanul Ahmad LC. Pada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كرم من تعلم وعلم وعلم وعلى آله وأصحابه الأكرم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tidak terasa
Kita sudah berada di hari yang ke-27 bulan Ramadan. 27 Ramadan. Sadaqallahul azim, benar Allah yang menyampaikan dalam kitabnya bahwa bulan Ramadan itu ayyaman ma'dudat. Hari-hari itu ma'dudat. Bisa dihitung sebentar saja itu hari-hari. Beberapa hari saja. Dan saya sering ingat ya nasihat ibunda saya dulu ketika saya masih kecil. Beliau bilang sama saya. Apa kata beliau? Bulan Ramadan itu ibaratnya seperti naik gunung. Seperti gunung bulan Ramadan itu. Orang kalau naik gunung itu awalnya ketika mau naik lama rasanya bisa sampai ke atas. Tapi kalau udah sampai di atas, sudah sampai pertengahan, mau turun itu gampang sekali. Dan itu yang kita rasakan bulan Ramadan itu. Ketika kita berada awal-awal Ramadan itu seperti lama rasanya. Begitu udah pertengahan, tiba-tiba udah hari ke-20, tiba-tiba udah hari 25. Sekarang kita sudah di hari yang ke-27. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini, selama 26 hari yang lalu, itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang tersisa ini kita semakin diberikan bimbingan oleh Allah, semakin tetap diberikan semangat, semakin tetap diberikan taufik, sehingga betul-betul kita bisa memanfaatkan hari-hari yang ada ini. Karena sesungguhnya al-ibratu bil khawatim, kata para ulama, yang menjadi ukuran itu adalah penutupnya. Dan itu adalah sebuah pernyataan yang diambil dari hadis Rasulullah SAW. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu bil khawatim, dinilai dengan penutupnya, khatimahnya. Dan manusia pun hidup di muka bumi ini itu dinilai berdasarkan apa yang menjadi penutup hidupnya. Makanya selalu kita dengung-dengungkan itu, selalu berdoa agar kita semua husnul khotimah. Dan na'udzubillah jangan sampai kita menjadi orang yang su'ul khotimah. Nah, sama di dalam bulan Ramadan ini, ternyata ada di antara umat Islam itu, ada yang husnul khotimah, namun tidak sedikit juga yang su'ul khotimah. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan kajian. Kajian kita adalah terkait tentang hari kiamat. Karena dengan adanya kita mengkaji hari kiamat ini, tentunya akan semakin membangkitkan semangat kita untuk tetap berusaha berada dalam kondisi yang stabil, tidak menurun semangatnya. Sebagaimana kita di awal Ramadan ini semangat, di pertengahan Ramadan semangat, maka sampai nanti selesai Ramadan kita tetap menjadi orang yang semangat, sampai akhirnya mendapatkan predikat husnul khotimah di bulan Ramadan ini. Para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan adanya kajian ini kita semua diampuni dosa-dosa kita insyaallah. Dengan adanya kajian yang kita ikuti ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita, mempertemukan kita dengan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Dan yang paling penting dan paling utama, kita istiqomah di bulan Ramadan ini sampai akhirnya husnul khotimah sampai selesai bulan Ramadan, sehingga di akhir Ramadan nanti kita berhak mendapatkan predikat sebagaimana yang sering kita ucapkan ketika hari Lebaran, minal aidin wal faizin, menjadi orang-orang yang aid. Aid itu artinya kembali. Kembali apa? Kembali menjadi suci sebagaimana aslinya manusia. Karena aslinya kita ini suci bersih, tidak ada dosa, tidak ada salah. Nah, kemudian kehidupan yang banyak ini ya, dalam kehidupan godaan dan gangguan yang banyak ini membuat kita terkontaminasi, terkena kotoran-kotoran. Alhamdulillah Allah mendatangkan bulan Ramadan agar kita kembali menjadi bersih dan suci. Nah, kemudian kita mengatakan wal faizin. Semoga sebagaimana kita kembali suci, kita juga berharap agar kita menjadi orang-orang yang faiz. Faiz itu adalah beruntung. Dan sebaik-baiknya keberuntungan adalah di saat kita dibebaskan dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran, "Faman zuhziya 'anil nar", barang siapa yang zuhzih, dilepaskan keluar dari api neraka, wa udkhilal jannah, dia bebas dari neraka dan mendapatkan keselamatan masuk surga,
Apa kata Allah? Faqad faz. Maka itulah sesungguhnya orang yang paling beruntung. Jadi kalau kita mengatakan nanti dari raya minal aidin wal faizin, harapannya agar kita kembali betul-betul suci dan kita menjadi orang yang faiz, yang menang, yang beruntung. Beruntung yang hakiki adalah di saat kita bebas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa harus lewat neraka dulu. Karena ada juga orang masuk surga itu transit dulu di neraka. Mampir dulu, bisa. Semoga kita termasuk dari kita masuk surga di jalan isabin wala sabiti azab, dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab terlebih dahulu, tanpa diazab terlebih dahulu. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama berbahagia, insyaallah kajian kita hari ini membahas dan mengkaji tafsir surat Al-Qariyah. Jadi saya sampaikan ini berusaha untuk membaca sebagaimana mestinya ya, Al-Qariyah. Jadi panjang qafnya ya. Ada juga sering kita mendengar dia menyebut surat Al-Waqi'ah, bukan Al-Waqi'ah, Al-Waqiyah. Nah, baiklah insyaallah surat Al-Qariyah ini itu dalam sering kita dengar diartikan dengan hari kiamat. Nah, dan ini bukan kali pertama ini Allah bercerita tentang hari kiamat. Ini kan surat Al-Qariyah ini itu bagian-bagian akhir ya, surat berapa dalam Al-Quran? Surat An-Nas itu surat 114. Terus sebelumnya surat Al-Qariyah ini surat yang ke-100-an lah ya. Masih surat yang ke-100-an. Artinya bagian akhir. Namun cerita tentang hari kiamat itu sudah Allah ceritakan sejak awal. Sejak Allah Subhanahu wa taala bercerita menyebutkan surat Al-Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran itu sudah disebutkan dan disebut tentang hari kiamat. Yaitu di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari ad-din, hari pembalasan. Kemudian di surat Al-Baqarah Allah juga mengatakan ketika Allah bercerita tentang sifatnya orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang percaya kepada yang ghaib. Dan termasuk yang ghaib itu adalah perkara hari kiamat. Nah, bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam sebuah tulisannya bahwa kiamat itu punya banyak nama. Beliau menyebutkan sampai berapa di sini? Aksar min samanina isman, lebih dari 80 nama hari kiamat itu. Ya, lebih dari 80 nama. Tadi saya sudah sebutkan dua. Pertama itu adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Kemudian Al-Ghaib, termasuk hari kiamat itu adalah disebut dengan Al-Ghaib. Kemudian di ayat yang lain, di surat Ghafir ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dan menyebutkan nama hari kiamat. Apa salah satu namanya hari kiamat? Namanya adalah As-Sa'ah. As-Sa'ah. Apa itu As-Sa'ah? As-Sa'ah kalau dalam bahasa kita sekarang itu diartikan dengan jam atau waktu. Disebutkan di surat Ghafir ayat 59 ya. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu, as-sa'ah itu la'atiyah, pasti benar-benar akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Di surat An-Nazi'at Allah juga menceritakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Nah, jadi selain nama al-qiyamah ada as-sa'ah. Kemudian ada nama Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzirhum yaumal hasrah. Berikanlah mereka peringatan tentang Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Kemudian selanjutnya Allah juga menyebutkan hari kiamat ini dengan nama Darul Akhirah. Itu disebutkan di surat Al-Ankabut ayat 64. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya itu adalah kehidupan akhirat. Nah, salah satu bagian kehidupan akhirat ini adalah hari kiamat. Di surat Al-Ankabut ayat 64. Kemudian disebut juga dengan Yaumut Tanad. Yaumut Tanad itu di surat Ghafir, lagi-lagi di surat Ghafir disebutkan dengan nama Yaumut Tanad. Surat Ghafir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni akhafu 'alaikum yaumat tanad." Apa artinya? Dan saya takut mengkhawatirkan kepada kalian tentang hari At-Tanad. Itu dari kata nada ya. Nah, kalau At-Tanad berarti hari saling memanggil-memanggil. Jadi hari kiamat itu orang saling panggil-memanggil. Tolong Bapak, Ibu ya.
saling memanggil satu sama lain. Kemudian disebut juga dengan Darul Qarar, hari tempat tinggal yang qarar, yang kita akan tinggal lama di sana. Disebutkan di surat As-Sajdah yang kita baca setiap hari Jumat itu, bahwa alfasanatim mimma ta'udun. Hari kiamat itu ya, kita berada di sana 1000 tahun, sama dengan sehari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, disebut juga dengan Darul Qarar. Itu di surat Ghafir ayat 39. Disebut juga dengan Yaumul Fasli, hari merincikan semua yang dirincikan semua itu. Hari memutuskan, ya, diputuskan segala keputusannya. Hadza yaumul fasli allazi kuntum bihi tukazzibun. Itu di surat As-Saffat ayat 21. Inilah yaumul fasl. Hari Allah memberikan keputusan, atau hari Allah memberikan perincian. Kemudian disebut juga dengan yaumul jam'i, hari berkumpul. Itu disebutkan di surat Asy-Syura ayat 7. Wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi. Dan diberikan peringatan kepada mereka tentang yaumal jam'i, hari berkumpulnya seluruh manusia. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam. Kemudian disebut juga dengan yaumul hisab, di mana itu di surat Shad ayat 53 Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab." Inilah yang dijanjikan kepada kalian tentang hari hisab. Kemudian disebut juga dengan yaumul wa'id. Itu disebutkan di surat Qaf ayat 20. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Yaumul wa'id, hari yang dijanjikan, hari yang diancamkan kepada kalian. Dan banyak lagi nama-nama yang lain, di antaranya adalah disebut juga dengan al-waqi'ah. Al-waqi'ah ya artinya sesuatu yang betul-betul akan waqi', akan terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah, jika sudah terjadi kejadian yang betul-betul akan terjadi. Di surah Al-Waqi'ah ayat pertama. Disebut juga dengan al-haqqah. Itu dari kata haqqun. Nah, kemudian ditambah tamar buta. Apa artinya haqq? Itu artinya betul-betul ini hak. Ini sebuah kebenaran yang benar-benar akan terjadi. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Jadi Al-Qur'an itu ya bermacam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kenapa seperti itu? Karena Al-Qur'an ini adalah kitab hidayah. Kitab petunjuk. Itu sejak awal Allah sudah bilang, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga mengatakan hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, karena ini adalah kitab petunjuk, Allah sudah membuatnya dengan berbagai macam model. Ada yang panjang-panjang dan ada yang pendek-pendek. Artinya Allah mau bilang, kalau kalian tidak bisa dapat petunjuk dengan yang panjang-panjang ini, ya udah ini coba yang pendek, baca yang pendek ini. Nah, makanya kita membaca Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah termasuk yang pendek. Nah, dan cerita tentang hari kiamat ini sekali lagi saya katakan bukan cuma di sini dibahasnya. Tapi dari jauh-jauh ayat-ayat yang mulai dari ayat awal Allah sudah cerita tentang hari kiamat. Nah, karena sekali lagi Al-Quran ini kitab petunjuk, bukan karangan ilmiah, ya, bukan kayak kita kan kalau menulis di kuliah dulu itu, kalau pembahasannya berulang-ulang, nah maka orang pasti bilang, ini bertele-tele ini pembahasannya, disuruh hapus tuh, ini sudah dibahas, kenapa dibahas lagi di sini, nggak boleh. Nah, tapi karena Al-Quran adalah kitab petunjuk, kitab peringatan, maka dia berulang-ulang itu. Sama nih kalau kita punya anak di rumah, pagi kita suruh sholat, dia belum bergerak, suruh lagi sholat. Malam disuruh lagi, ayo sholat. Karena ya namanya itu petunjuk seperti itu, peringatan seperti itu harus diulang-ulang. Nah, apalagi Al-Quran ini diturunkan kepada manusia yang salah satu sifat utamanya manusia itu adalah lupa. Namanya juga manusia, an-nas. Nas itu dari kata nasya, ya nasun ini artinya lupa. Nah, makanya ada candaan dulu waktu kami belajar di masjid. Saya sering mengatakan kepada teman-teman masjid, ittafaqal ulama, sepakat seluruh ulama, bahwa man akala nasian, barang siapa yang makan di siang hari Ramadan karena nasian, karena lupa, itu tidak batal puasanya. Kecuali ulama Indonesia. Nah, kalau ulama Indonesia tidak mengatakan seperti itu. Orang Indonesia kalau akala nasian, makan nasi, batal puasanya. Kalau makan nasi di siang hari Ramadan. Karena nasi itu dalam bahasa Arab artinya ruz, beras. Ya. Nasi. Nah, tapi nasi dalam bahasa Arab itu artinya lupa. Makanya kadang kita dicandain kalau lagi belajar tapi lama loading, ya wajar lah kalian nggak bisa loading, makannya nasi 3 kali per hari.
Nasi itu artinya lupa. Jadi manusia itu lupa ya. Nas disebut manusia, sumyal insan linisyani. Disebut manusia karena dia lupa. Karena lupa, sering lupa, maka Allah memberikan peringatan berkali-kali sampai Allah memberikan namanya hari kiamat itu 88. Tapi itulah hebatnya Al-Qur'an. Hebatnya Al-Quran itu, meskipun pembahasannya selalu hari kiamat, tapi kalau kita gali hakikatnya sebenarnya bukan, enggak semuanya. Arti sebenarnya itu bukan hari kiamat. Kayak tadi Al-Fatihah dikatakan Yaumuddin, hari pembalasan. Hari pembalasan, din itu dekat katanya dengan dain. Din dengan dain. Kalau dalnya dibaca kasrah jadi din. Kalau dibaca fathah jadi dain. Kenapa? Karena orang kalau punya utang itu ya mesti dia harus balas, harus bayar. Nah, din. Orang nanti dari kenapa dikatakan semua yang utang itu pasti akan dibalas. Maka disebut dengan hari pembalasan. Nah, kemudian apa lagi? Tadi ada kata yaumut tanad. Itu ditafsir kalau kita baca itu artinya hari kiamat. Ketika kita membaca al-haqqah itu diartikan di situ hari kiamat. Nah, padahal sebenarnya al-haqqah itu adalah dari kata al-haqqun. Al-haqqun kemudian ditambah tamar buta, artinya sesuatu yang betul-betul hak. Jadi tamar buta itu bukan berarti perempuan di situ ya, tapi menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kalau seorang alim itu alim saja, itu artinya ulama. Tapi kalau alama ditambah tamar buta di belakangnya menjadi alama, artinya ilmunya itu bukan cuma satu ilmu, tapi banyak ilmu yang dia kuasai. Itu karena ada tamar butanya. Nah, sama juga ketika kita membahas al-qari'ah ini. Nah, al-qari'ah itu kan diartikan hari kiamat. Tapi sebenarnya kalau kita kembali ke bahasa Arabnya, itu bukan arti aslinya itu dari kata qara'ah. Qara'ah itu artinya mengetuk. Orang kalau mengetuk pintu, kalau kita lagi di rumah tiba-tiba ada yang mengetuk, nah, dia ketuk. Pasti kita bilang, man qara'al bab, siapa yang mengetuk pintu? Nah, jadi disebutkan dengan al-qari'ah di sini. Orang kalau mengetuk apa yang terdengar suara itu? Orang kalau mengetuk pintu ada suaranya kan? Tok-tok itu kan keluar suara. Nah, kemudian lihat ketika Allah mengatakan al-qari'ah, ujungnya itu pakai tamar buta, ada tamar buta. Biasanya kalau kita melihat tamar buta itu dikiranya perempuan. Jangan kalau dulu kita belajar bahasa Arab kan, tanda untuk mengetahui itu perempuan pakai tamar buta. Muslimun dikasih tamar buta menjadi muslimat. Nah, tapi yang mengetuk ini bukan karena yang mengetuk itu perempuan. Sama saya bilang tadi, tamar buta itu salah satu fungsinya adalah untuk menunjukkan sesuatu yang besar, yang dahsyat. Jadi ketukan yang terjadi pada hari itu, dan ketukannya ini sangat dahsyat luar biasa, itu makanya pakai tamar buta di situ tuh menunjukkan bahwa ketukan yang terjadi ini, dan akibat dari ketukan itu mengeluarkan suara yang sangat besar. Suaranya memekakkan telinga sampai bisa memecahkan gendang telinga. Al-qari'ah. Sebuah dentuman yang besar. Jadi kata qara itu bertemunya dua benda sehingga mengeluarkan suara. Itu maksudnya jadi kata al-qari'ah. Jadi Allah ini berulang-ulang mengucapkan, bercerita tentang hari kiamat tapi dengan bahasa yang berbeda. Di surat Abasa Allah mengatakan iza ja'atis sakhah. As-sakhah itu kalau kita artikan artinya juga hari kiamat. Tapi sebenarnya as-sakhah itu dari kata saykh, apa teriakan. Wow. Kalau sudah datang suara ya teriakan yang besar. Kemudian at-tammah di surat An-Nazi'ah Allah mengatakan iza ja'atit tammatul kubra. Itu artinya juga hari kiamat. Tapi sebenarnya at-tammah itu artinya malapetaka. Malapetaka yang dahsyat. Ya. Kemudian apa lagi? Al-Ghasyiyah tadi sudah ya. Al-Haqqah. Saat di ayat yang Allah bercerita di surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Sekarang di Al-Qari'ah Allah mengatakan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Allah bercerita tentang dua benda yang bertemu lalu mengeluarkan suara dentuman yang dahsyat. Lalu Allah mengatakan Mal-Qari'ah. Apakah suara yang dahsyat itu? Lalu Allah kemudian mengatakan wa ma adraka mal qari'ah. Nah, ini kalau kata wa ma adraka saya mau sampaikannya. Kalimat ma adraka itu tidak disampaikan dan tidak diucapkan kecuali untuk mempertanyakan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh akal.
Jadi akal nalar kita ini susah menangkapnya. Itu menggunakan kata wama adraka. Makanya Allah bercerita tentang Lailatul Qadar. Pertanyaannya juga wama adraka ma Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu yang kita pahami tidak sesederhana yang kita bayangkan. Itu luar biasa kejadian Lailatul Qadar itu. Nah, sama ketika hari Kamis juga sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat. Itu Al-Quran selalu menggunakan kata wama adraka. Artinya wama adraka, apakah kamu punya ilmu ya? Kamu ada pengetahuan enggak tentang Al-Qari'ah ini? Apa yang kamu ketahui tentang Al-Qari'ah ini? Itu Allah menggunakan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya ulang ya. Jadi kalimat wama adraka itu adalah sebuah pertanyaan untuk sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Nah, makanya ada kejadian lucu ya di zaman dulu. Ada orang mengaku nabi. Musailamah Al-Kadzdzab itu mengaku nabi. Dan bukan cuma mengaku nabi, mengaku mendapatkan wahyu. Salah satu wahyu yang dia dapatkan, dia mengatakan, kan turunnya Al-Qari'ah. Dia mau bilang juga, saya juga dapat wahyu. Coba mana wahyunya? Silakan bacakan wahyu. Dia bilang, al-filu, mal-filu, wa ma adraka mal-filu. Tahu apa artinya al-fil? Al-fil itu artinya gajah. Nah, kita aja yang orang Indonesia ya, mendengar kata itu sudah setengah mati ketawa. Al-filu, gajah, apa gajah itu? Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawilu wa lahu uzun. Dia punya belalai yang panjang dan telinga yang lebar dan badan yang besar. Nah, makanya ada orang datang sama dia, ada pengikutnya bilang, Musailamah, kami tahu kamu dibohong katanya. Tapi karena kamu di satu kampung dengan saya, ya enggak apa-apa. Saya ikut sama kamu karena kita satu kampung. Jadi kata wama adraka ini digunakan untuk sesuatu yang dahsyat. Makanya lucu dulu Musailamah Al-Kadzdzab itu. Ketahuan betul bohongnya, dia mengaku mendapatkan ayat wahyu, lalu dibuat dari surat gajah tadi. Surat gajah, al-fil wa ma adraka mal-fil. Kemudian selanjutnya, karena Allah sudah mengatakan ini, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah tadi? Kalian ada ilmu nggak? Akhirnya Allah ingin menjelaskan. Tapi ingat, apa yang Allah ceritakan tentang kejadian hari kiamat ini, itu hanyalah sebuah gambaran. Kenapa saya mengatakan sebuah gambaran? Karena Allah bilang di ayat selanjutnya, wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti al-farash. Apa itu al-farash? Al-farash itu seperti aneh ya. Bahasa kitanya laron. Seperti laron yang mabsus, yang berterbangan. Yang terbang ke sana kemari. Pernah lihat laron ya? Kalau kita melihat laron. Laron itu kalau lihat cahaya maka mereka akan berlomba untuk mengejar untuk sampai ke cahaya itu. Nah, ketika kalau kita mungkin menyaksikan biasa aja kejadian itu. Tapi bayangkan jika kita menjadi laron. Laron itu ketika mereka melihat cahaya mereka tabrakan satu sama lain, nggak tahu mau ke kanan mau ke kiri. Dan Allah mengatakan itu adalah kal, seperti. Yang namanya seperti itu bukan berarti persis sama. Nah, itu hanyalah gambaran kecil saja. Kalau saya mengatakan Bastian seperti apa? Seperti siapa yang paling hebat silat? Seperti Jet Li. Seperti Jackie Chan. Apakah betul jadi Jackie Chan? Enggak, jauh. Jackie Chan bisa lompat dari gedung yang tinggi, belum tentu bisa kan? Tapi saya bilang seperti. Seperti agar mungkin ada satu sisi yang sama. Jadi Allah mencontohkan itu, memberikan kita contoh untuk mendekatkan pemahaman. Tapi bukan itu kejadiannya. Kejadian yang akan terjadi lebih dahsyat dari itu. Nah, makanya ketika Allah dan ketika pun kita ingin merenung betul-betul, bayangkan kita jadi larut ya, dan berterbangan ke sana kemari ingin mengejar cahaya. Bagaimana kejadian kalau kita yang waktu itu berada pada waktu itu? Kalau kita yang sekecil itu jadi larut. Atau contoh kecil ya, ketika Allah menurunkan bencana gempa di berbagai tempat. Seperti kejadian dulu kemarin saudara kita di Palu. Itu bagaimana orang itu? Itu baru satu dentuman kecil yang terjadi. Bagaimana kalau nanti hari kiamat? Kan sebelum surat Al-Qari'ah Allah bercerita tentang Izazul. Kemudian Allah bercerita tentang Izazul silatul amri itu. Kalau bumi bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Itu artinya seluruh bumi bergoncang. Kalau selama ini kan terjadi gempa itu di satu tempat saja. Bagaimana kalau seluruh bumi
Semuanya goncang, semuanya gempa itu bumi semuanya. Satu tempat saja bumi goncang, orang sudah tidak tahu mau lari kemana. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, Yaumai yaj'alul wildana shiba. Hari kiamat itu menjadikan al-wildan, anak kecil, anak bayi yang masih kecil itu menjadi shiba, menjadi beruban. Orang yang beruban itu kan kalau sudah tua, ini masih bayi sudah beruban. Kenapa? Karena saking dahsyatnya kejadian hari itu. Bahkan di surat Al-Hajj Allah mengatakan, Yauma tazhalu kullu murdi'ah. Pada hari itu yang ibu-ibu menyusui itu cuek sama anak-anaknya. Nah, kita kalau mungkin ada yang punya istri sedang menyusui atau melihat ibunya menyusui, yang namanya ibu menyusui itu bagaimanapun capeknya, bagaimanapun lelahnya, bagaimanapun dia ngantuk, kalau anaknya sudah minta nyusu, dia bisa kuat dengan segera. Langsung dia perhatiannya luar biasa. Beda sama kita bapak ini, udah nangis-nangis aja. Nggak bangun-bangun juga. Tapi kalau emak itu, kalau emak yang lagi menyusui, ya Allah, apapun yang terjadi, lagi makan ditinggal makannya, karena anaknya nangis mau menyusui. Tapi lihat, kejadian hari kiamat Allah mengatakan, tazhalu kullu murdiatin amma arda'at. Semua yang menyusui cuek, nggak peduli sama anaknya yang sedang disusui. Dan yang lebih dahsyat lagi dari itu, wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan semua yang hamil, yang mengandung, melahirkan, punya kandungan dalam perutnya, belum waktunya lahir, dia lahirkan semua itu. Saking ketakutannya. Wa taran nasa sukara, dan kalian melihat semua manusia pada hari itu sukara, mabuk. Bagaimana orang mabuk? Sempoyongan kan? Wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Padahal bukan karena dia mabuk, tapi azab Allah yang sangat dahsyat. Saya pernah mendengar cerita dari orang yang mengalami kejadian gempa bumi. Dia mengatakan, ketika kejadian gempa bumi, itu saya mau melangkah saja, 1 meter saja mau berjalan ke depan, itu nggak bisa saking susahnya. Ya, mau 1 meter ke depan, melangkah ke depan nggak bisa karena bumi goyang semua. Dan luar biasa, padahal baru satu tempat. Bagaimana kalau semuanya? Bagaimana kalau sudah terjadi suara yang memekakkan telinga itu karena ya Allah, gimana nanti kejadiannya? Ada yang mengatakan bertemu meteor nanti menghantam bumi dan sebagainya sehingga mengeluarkan suara yang dahsyat itu. Nah itu kemudian waktu itu ya Allah kemudian menceritakan yauma yakunu nasu kal farashil mabthus. Kenapa Allah menceritakan seperti itu? Karena kan ini terjadi sesuatu yang dahsyat. Kita kalau lagi di rumah lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada orang yang datang mengutuk tok keras, maka langsung siapa yang mengutukkan? Nah, sama ketika Allah mengatakan al-khariyah akan terjadi dentuman yang dahsyat. Kita bertanya, dentumannya itu kayak gimana? Nah, Allah menceritakan yauma yakunu nas kal farash, seperti ani-ani yang berterbang. Kemudian ada lagi yang lebih dahsyat dari itu. Kalau manusia berhamburan ke sana kemari ya, seperti kalau dulu saya pernah menyaksikan ketika gempa di Bali itu kan diceritakan orang-orang di SCP ya, berhamburan semua lari keluar. Nggak peduli lagi, nggak cari lagi barangnya, nggak cari lagi ininya. Yang penting bagaimana dia keluar menyelamatkan diri. Bagaimana nanti di hari kiamat terjadi sebuah dentuman yang sangat dahsyat, semua orang kaget, semua orang nanti keluar dari rumahnya. Ketika keluar dari rumah ini ternyata ada yang lebih dahsyat lagi. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa takunul jibal kal'ihnil manfush. Dan pada waktu itu al-jibal, lebih kuat mana manusia atau gunung? Lebih kuat gunung. Gunung yang kita lihat ini, itu kan dalam ilmu yang kita pelajari dulu, ilmu geografi ya. Kita belajar dulu ilmu yang mempelajari tentang bumi itu. Geografi kan ya, ilmu geografi itu ya. Bahwa apa yang kita lihat di atas ini, itu yang ke bawahnya itu lebih banyak lagi. Kalau 1 kilo ke atas berarti ke bawahnya bisa jadi 2-3 kilo. Nah, tapi pada hari kiamat ini gunung diangkat oleh Allah lalu diterbangkan seperti apa? Kal'ihnin, seperti kapas. Kapas berat atau ringan? Nah, kapas itu ringan. Bayangkan gunung yang sangat berat itu tiba-tiba ringan seperti kapas, berterbangan. Batunya terbang terhambur ke sana kemari. Awat aku najibalu kal'ihnin manfush. Kemudian sampailah pada inti ayatnya Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Jadi inti sebenarnya di sini Allah ingin mengajak kita. Ini saya sudah cerita nih sama hari kiamat pada kalian tentang dahsyatnya hari kiamat. Tapi ingat, sedahsyat-dahsyatnya hari kiamat ada lagi yang lebih dahsyat dari itu. Apa itu? Adalah ketika amalan ditimbang. Karena ketika amal kita ditimbang, itu satu persatu itu datang ke depan.
Dan ini ulama berbeda pendapat tentang mawazin ini. Ada yang mengatakan timbangannya cuma satu, lalu satu persatu manusia datang sambil ditimbang. Ada yang mengatakan timbangannya banyak, setiap orang punya timbangannya masing-masing. Ada yang mengatakan setiap amal itu ditimbang, satu persatu amal ditimbang. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari kalimat yang dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan mawazinu. Mawazin itu jamak dari kata mizan. Artinya bukan cuma satu timbangan, tapi banyak timbangan. Nah, jadi pada intinya saya menyampaikan yang pendapat ulama tentang bagaimana timbangan ini. Ada beberapa penafsirannya. Yang paling sering kita dengar itu penafsiran yang mengatakan bahwa ditimbang di sini amal solehnya, di sini amal buruknya. Kalau amal solehnya berat, maka dia selamat. Bahwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang penuh kebahagiaan. Dia bahagia betul karena berat timbangan kebaikannya. Nah, jadi kalau umpamanya 50 nih keburukannya, kebaikannya juga 50, maka dia seimbang kan? Nanti pada waktu dicari, coba cari lagi amalnya lain. Itu yang sering kita dengar. Tetapi ada penjelasan ulama yang saya pernah dengarkan, ini sebenarnya lebih dahsyat lagi kalau kita mau renungi kata-kata beliau. Kata beliau ibaratnya seperti ini. Itu kalau kita lihat timbangan. Timbangan itu kan ada anak timbangannya. Kalau kita beli jeruk 1 kilo, beli salad, langsat ya, duku 1 kilo. Maka kalau kita bilang saya mau beli 1 kilo, maka dipasanglah ada timbangannya 1 kilo juga kan. Nah, lalu dinaikkan dukunya 1 kilo. Kira-kira kalau ada yang di antara sekilo ini ada yang busuk, kita mau terima nggak? Banyak busuknya. Kita tidak mau terima kan? Atau dari yang 1 kilo tadi ini, ternyata pas dilihat kurang nggak sampai 1 kilo. Mau nggak kita terima? Nggak mau kita terima. Nanti kata beliau di hari kemudian itu, Allah, anggaplah ini, sholat kita, Allah mengatakan sholatmu, kamu hidup di dunia 60 tahun. Kalau kamu hidup di dunia 60 tahun, berarti seharusnya kamu melakukan sholat sekian banyak. Maka ditimbang lah. Kalau ditimbang itu sholat, berarti anggaplah kalau 60 tahun, anggaplah 10 ton sholatnya harusnya. Ternyata pas ditimbang, sholatnya nggak sampai 10 ton. Jadi dinaikkan dia timbangannya. Ini sholat 10 ton nilainya. Ya coba, mana sholatmu? Dinaikkan. Waktu dia umur 1 tahun, sholatnya sekian. Umur berapa? Umur 15 tahun, pertama kali balik, sholatnya sekian. Dinaikkan. Ternyata pasti, itu bayangkan ya. Bagaimana perasaan kita ketika melihat satu persatu itu amal dinaikkan. Cukup, semoga cukup. Khawatirnya luar biasa. Makanya Allah bilang, fa'amma man saqulat mawazinu, yang berat timbangannya itu 'ishatin radiyah. Itu kan senang. Lega rasanya dilihat pas timbangannya. Coba kalau Allah bilang, berapa umurmu selama di dunia? 40 tahun. Berarti sholatmu harus kamu lakukan itu sekian banyaknya. Sekian ton, sekian beratnya. Coba timbang berapa sholatnya dia? Ditimbang, dinaikkan. Ternyata nggak cukup. Gimana coba perasaan kita hari itu? Gimana rasanya itu hari itu? Tapi kalau ternyata ya, dan inilah hikmahnya kenapa kita disuruh memperbanyak ibadah sunnah. Kita yakin nggak ibadah kita selama ini yang wajib-wajib itu sudah sempurna? Alhamdulillah ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kesempatan untuk memperberat timbangan. Timbangan amal ya, bukan timbangan berat badan. Dalam hadis saya baca tadi hadisnya, ada orang badannya gemuk, badannya besar, tapi begitu ditimbang amalnya, apa kata Allah? Kata Rasulullah, la yusawi indallah janaha ba'udah. Berat badannya itu tidak ada ininya, tidak ada nilainya dibanding sayap lalat. Jadi mau ditimbang, walaupun beratnya mungkin 200 kilo, begitu ditimbang, ternyata sayap lalat pun nggak bisa dia tandingi, saking tidak adanya nilainya. Nah, jadi sebenarnya yang membuat kita bernilai ini adalah amalan kita. Nah, adapun berat badan itu yang membantu amal kita untuk semakin soleh. Jadi alhamdulillah bulan Ramadan datang ini kita disuruh mengurangi berat badan untuk memperbanyak berat timbangan di hari kemudian. Nah, jadi ini dari awal Ramadan saya selalu sampaikan. Itu kenapa ketika buka puasa kita disuruh buka puasa pakai kurma. Karena orang kalau buka puasa pakai kurma itu nggak bakal bisa rakus. Saya ini dari kecil suka betul sama kurma. Tapi sesuka-sukanya saya kurma, saya paling kuat makan kurma itu paling banyak. Seingat saya itu 9 saya bisa makan. Lebih dari 9 itu rasanya mau muntah. Artinya dan 9 itu pun itu kita sudah merasa kenyang, tapi tidak kekenyangan.
Coba bayangkan, kenapa Rasulullah suruh kita buka puasa pakai kurma? Karena kurma itu ternyata itu hikmahnya. Bulan Ramadan ini agar kita memperbanyak ibadah. Untuk bisa banyak ibadah itu mesti perut kosong. Kalau perut ini kekenyangan, baru 2 rakaat itu imam sholat, sudah gak sanggup kita. Tidur berdiri. Gitu. Ini pengalaman saya juga, saya dulu merasakan gimana tidur berdiri. Padahal waktu kecil yang imamnya itu baca surat-surat pendek. Dulu yang kecil, waktu saya kecil itu imamnya itu kakek saya. Beliau baca surat At-Takasur, rakaat pertama kan 20 rakaat tarawih. Rakaat pertama At-Takasur, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, salat yang kedua Al-Asr. Makanya saya hafal tuh juz amma dari gara-gara itu. Sering diulang, bayangkan 30 malam diulang terus itu mulai dari At-Takasur. Nah, begitu malam pertengahan malam ke-16 itu inna anzalnahu fi lailatul qadar dengan pasangannya At-Takasur sampai Tabat. Nah, itu padahal pendek seperti itu, tapi saya sampai tidur berdiri coba. Kenapa? Karena pas buka puasa tadi itu banyak betul dimakan. Kenapa? Karena makanya es buah. Makan es buah itu nggak cukup kalau cuma satu gelas, nambah lagi. Tapi kalau makan kurma nggak kuat antum makan seberapa suka antum kita kurma. Itu nggak bakalan kuat makan sampai 21. Nggak ada orang bisa makan 21 biji. Karena Rasulullah nyuruh ganjil kan. 17 biji nggak bisa makan 17 biji. Pasti nggak sama, mau muntah. Nah, karena kita makan kurma, dan kurma itu kan cepat makannya. Agar sholat maghrib nggak terlambat. Sholat maghrib habis itu, nah karena kita udah kenyang duluan tadi, lihat makanan seenak apapun, nggak selera lagi. Ini akan membuat, itulah luar biasanya Rasulullah nyuruh kita. Disuruh kita makan, berbuka dengan kurma. Agar kita ini Ramadan betul-betul bermanfaat. Dan Masya Allah, saya baru merasakan ternyata luar biasa. Kalau kita lapar itu enak memang beribadah. Enak beribadah kalau kita lapar. Tapi kalau kenyang baru sedikit ngantuk. Kenapa ulama dulu kenapa begitu mudah mereka bangun jam berapa pun mereka? Karena perutnya kosong. Saya baca di buku tasawuf itu kata beliau, tidak mungkin kalian merasakan dekat sama Allah kalau tidak merasakan namanya lapar. Nah, alhamdulillah Ramadan 30 hari kita disuruh berlapar-lapar. Nah, masalahnya kita cuma lapar di siang hari aja, malam kenyang lagi sehingga susah merasakan indahnya sholat malam itu. Padahal indahnya Ramadan itu indah ketika siang hari, lebih indah lagi di malam harinya. Kenapa kita tidak sanggup beribadah lama-lama? Padahal Rasulullah dulu dan para sahabat diceritakan kalau salat malam di bulan Ramadan baru mereka mau berhenti itu menjelang waktu subuh. Anggaplah sudah, kalau kita baca 50 ayat, ya anggaplah berapa menit, setengah jam menjelang subuh baru mereka berhenti salat qiyamnya. Berarti mereka nggak tidur malam mereka. Kita baru mau diusulkan gimana kalau kita salat ini tarawih. Udah pada mengeluh semua. Kenapa? Karena kita tidak punya kebiasaan ini, belum terbiasa. Hanya melalui forum ini saya ingin menyampaikan bahwa perlu nanti ke depannya ya lembaga kita ini membuat tempat-tempat dan di mana-mana diadakan. Siapa yang mau silakan ikut. Dipopulerkanlah. Seperti di Mesir, alhamdulillah. Kemana-mana masjid kita mau pergi itu banyak masjid yang mengadakan. 1 juz 1 malam. Jadi selesai Ramadan khatam Al-Quran. Karena itu 1 juz sudah paling kurang itu. Karena kalau kita mengaca kepada para sahabat Nabi dulu, ulama-ulama terdahulu, itu tadi ukuran. Nah, kenapa? Karena itu tadi kita sibuk, lupa untuk mempertimbangkan amal ini yang harus diperberat di bulan Ramadan ini. Nah, karena itu tadi ya, bayangkan kalau sholat kita ditimbang ternyata nggak cukup timbangannya. Tetapi kalau kita punya amalan sunnah, insya Allah itu akan mencukupkan. Kemudian Allah mengingatkan lagi waman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan ya itu tadi, bayangkan sholatnya harusnya 5 ton, kita cuma punya 1000 kilo, cuma 100 kilo, itu gimana itu rasanya hatinya itu. Bayangkan gimana kita mau beli sesuatu ya, kita mau daftar kerja, gajinya 50 juta per bulan, tapi syaratnya begini, begitu dites itu menegangkan betul tuh, tinggal sedikit lagi kita lulus. Dan hanya permasalahan sedikit kita tidak bisa lulus, gimana rasanya hati kita. Kaum muslimin dan muslimat sama berbahagia, Allah mengatakan wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Lagi-lagi menggunakan kata wa ma adraka karena kita nggak bisa nih. Ya fa ummuhu hawiyah, maka bagiannya adalah hawiyah. Hawiyah itu salah satu nama neraka hawiyah. Kenapa dikatakan hawiyah?
Karena Yahwi itu artinya terjun. Nah, dulu pernah satu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada suara dentuman yang keras. Sahabat kaget semua. Lalu beliau mengatakan, tahu enggak kalian suara apa itu? Nah, sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, itu adalah suara batu yang dilemparkan dari atas dari 7.000 tahun yang lalu. Setelah 7.000 tahun atau 70 tahun. Yang jelas bertahun-tahun lamanya, itu sekarang baru sampai di dasar neraka sekarang. Bayangkan, 7.000 tahun, 70 tahun lagi udah lama sekali. Baru sampai di dasar neraka. Makanya namanya Hawiyah. Hawi artinya terjun paling bawah. Orang yang ringan timbangannya, timbang kebanyakan ummuhu Hawiyah, bagiannya adalah Hawiyah. Kenapa bilangnya ummu? Ummu itu kan artinya ibu, induk. Ya induk artinya kalau induknya sudah dipegang, maka semuanya ngikut. Gitu. Ummu Hawiyah, maka bagian dia, induknya dia adalah yang akan dia dapatkan adalah Hawiyah, neraka yang terjun ke bawah. Wa ma adraka ma hiya, tahu kau apa dia itu apa lihat? Semuanya pakai tamar buta di belakangnya. Saya bilang tadi, sesuatu kalau ada tamar butanya belum tentu menunjukkan perempuan, tapi bisa berarti sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Al-Waqi'ah pakai tamar buta kan? Al-Haqqah pakai tamar buta. Ada lagi hal hadisul ghasyiyah. Pakai tamar buta semua itu cerita tentang hari kiamat. Karena menakutkan, mengerikan. Kemudian fa ummu Hawiyah, ini juga saya mau ingatkan. Dulu waktu saya kecil ada orang namanya Hawiyah. Tidak semua yang dari Al-Quran itu berarti bagus ya. Hawiyah dibilangnya bagus ini Hawiyah. Ternyata itu adalah ma adraka ma hiya. Apakah dia itu? Narun Hamiyah, api yang panas membakar. Bercerita tentang hari panasnya api neraka ini, itu disebutkan dalam sebuah hadis Muslim bahwa awalnya api neraka itu warnanya merah, kemudian dipanaskan 1.000 tahun, lalu berubah menjadi putih, lalu dipanaskan lagi 1.000 tahun, lalu berubah menjadi hitam. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam ingin apa? Ingin api ketika sudah turun di dunia ini, dia minta diambil kalau dari neraka katanya sebesar biji beras. Lalu ternyata begitu diletakkan di gunung, meledak itu gunung saking panas. Lalu terjadi disuruh ambil, lalu disuruh rendam di lautan sebanyak 70 kali. Itulah yang akhirnya kita pakai hari ini. Jadi api yang kita pergunakan itu adalah bagian, bisa diibaratkannya ujungnya asap neraka itu yang kita pakai panas. Ada dulu siapa Ali Klair yang petinju itu. Beliau itu kan katanya tidak merokok. Tapi kemana-mana beliau itu bawa korek api ya. Jadi kenapa kamu bawa korek api? Kata dia, kalau saya ada keinginan berbuat dosa, saya bilang, sanggup nggak kamu gunakan? Luar biasa, bisa juga diceritakan. Dulu juga waktu saya di pondok diceritakan ada seorang pemuda diajak untuk melakukan dosa oleh seorang perempuan. Dia mengatakan tunggu sebentar katanya. Dia minta. Waktu itu kan masih pakai lampu ini, lampu teplok, datang di sana itu lampu teplok, dia bakar jarinya dia. Sampai itu perempuan ikutan nangis. Kenapa bilang? Saya bisa sanggup, saya akan melayani keinginanmu. Nah, sebenarnya sampai kita dapat godaan seperti itu. Itu mungkin insya Allah. Sebelum ini. Itu dulu, itu yang saya ingat yang bisa saya sampaikan. Nanti saya bisa tambahkan lagi kalau ada pertanyaan dan tanya jawab insya Allah. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini sudah dijelaskan oleh Ustaz Hasan Ahmad terkait hari kiamat. Dari surah-surah beliau menjelaskan surah Al-Qamiyah, surah Al-Haqqah juga, Al-Wasiyah juga, surah Al-Waqi'ah juga. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Insyaallah Ustaz ada 3 pertanyaan ya. Anda bacakan. Assalamualaikum, saya Agus Salim. Mohon penjelasan Ustaz hadis tentang kiamat yang bunyinya yang diutusnya aku dan hari kiamat seperti 2 jari ini. Beliau berisyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu menegangkannya. Langsung bacakan semua atau gimana? Boleh. Pertanyaan kedua, saya Iqbal temannya Ustaz Agus Salim. Agus Salim, mohon pandangan Ustaz terkait banyaknya pandangan Ustaz akhir zaman saat ini terkait Imam Mahdi yang sudah ada di Mekah saat ini. Bagaimana Ustaz memandang hal tersebut? Sekarang Imam Mahdi bilangnya sudah berumur 40 tahun. Ustaz. Yeah. Wah, kita was-was juga. Pertanyaan ketiga,
Pertanyaan dari Bapak Heru Yahyono, mohon penjelasan metode neraka kepada anak-anak Ustaz agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak, terutama untuk anak SD dan PAUD. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan seperti itu. Bu istu wa yaumal qiyamati kahata ini, saya diutus dan hari kiamat itu seperti itu. Begini ya. Seperti yang dikatakan tadi. Itu maksudnya seperti ini. Itu Rasulullah ingin mengatakan kepada kita bahwa hari kiamat itu sudah sangat dekat. Nah, jadi dari dulu itu Rasulullah sudah mengingatkan kiamat itu sudah dekat. Nah, kemudian tinggal kita memaknai dekatnya itu kayak gimana. Nah, jadi dekatnya, makanya ada ulama mengatakan tanda-tanda kiamat nomor 1 itu saya dulu belajar tentang tanda kiamat. Itu tanda kiamat nomor 1 adalah ba'sun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah tanda kiamat yang kecil. Bahkan di surat Al-Qamar sendiri Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh as-sa'ah, hari kiamat itu ya, as-sa'ah, waktu datangnya saat itu ya. Wansyaqqal qamar, dan bulan sudah terbelah. Iqtaraba, kata Rasulullah, iqtaraba. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan ata amrullah fala tastajilu. Ata sudah datang. Sudah datang perintah Allah, fala tastajilu, maka jangan kamu meminta untuk segera didatangkan. Kita heran kan? Dia mengatakan ata itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya sesuatu kata yang menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Padahal kan kiamat belum terjadi kan? Tapi kenapa bilangnya ata? Sudah kejadian. Nah, untuk menjelaskan ini saya pakai contoh ini iqamah. Iqamah itu kita mengatakan qad qama. Qad qamati as-shalah. Dalam bahasa Arab qama itu artinya sudah berdiri. Kalau sedang berdiri pakai yaqumu, atau sedang berdiri dan akan berdiri pakai kata yaqumu. Ya. Kalau saya mau berdiri ya, kalau saya akan berdiri, saya mengatakan sa'aqumu, saya akan berdiri. Tetapi kalau saya sudah berdiri lalu duduk, atau mengatakan Bastian sudah tadi berdiri kemudian duduk, qama Bastian summa jalasa. Tadi Bastian itu berdiri kemudian duduk. Nah, itu pakai qama. Kenapa pakai kata qama? Sudah didirikan sholat ini. Nah, dalam kaidah bahasa Arab itu salah satunya adalah menggunakan bentuk lampau. Itu artinya apa? Karena saking dekatnya. Nah, makanya kita mengatakan pada qama, sholat sudah didirikan. Kenapa? Karena saking dekatnya sholat itu, kita mengatakan sholatnya sudah. Nah, itulah makanya ini pelajarannya. Kalau udah qomat itu jangan lagi bikin sesuatu yang aneh-aneh. Ini banyak sudah qomat, masih ketawa-ketawa, masih ngobrol-ngobrol, masih senggol-senggol kiri kanan, masih cuel-cuel, enggak boleh. Aturannya itu orang kalau sudah qomat, makanya kenapa ada qomat? Qomat itu artinya sholat betul-betul sudah akan didirikan. Wahai umat Islam, siap-siaplah. Nah, seharusnya ketika kita mau sholat itu, karena kenapa kita disuruh duduk dulu, kenapa sudah ada azan dulu? Karena untuk persiapan. Dan persiapan yang paling dekat dengan sholat itulah iqamah. Nah, makanya kalau sudah qomat ini itu nggak boleh lagi kita. Bukan tidak dosa memang ya, tapi ibaratnya Pak Bupati sudah ada di depan udah dengan ininya, kita masih sempatnya cekikikan, masih ketawa-ketawa, masih coel-coel yang lain. Dan dulu saya ingat betul di pondok itu kiai saya, beliau udah berdiri, udah mau sholat, dilihat ada yang ketawa-ketawa di belakang. Wah, mundur boleh ke belakang ditampar apa? Ini kalian nggak punya sopan santun sama Tuhan. Karena itu mau mendidik kita seperti inilah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan main-main. Nah, jadi maksudnya tadi ya, karena saking dekatnya, dan dekatnya ini ya sebagai untuk mengingatkan kita semua. Dan sebenarnya ya ada yang lebih dekat dari hari kiamat. Lebih dekat. Rasulullah bilang dekat hari kiamat itu sampai udah berapa tahun sekarang? Udah 1490 tahun ya. Dari Rasulullah diutus jadi nabi. Itu kan 1441 Nabi hijrah. Itu sudah 13 tahun tuh jaraknya. 1441 itu 10 tahun. 13 tahun. Karena kan Nabi di Mekah 13 tahun kan. Nah, 1441 tambah 13. Berapa itu? 1454. Berarti dari Nabi Muhammad diutus jadi nabi, dari Nabi Muhammad menyampaikan tentang hari kiamat sudah dekat itu
Sudah 1454 tahun. Dan ternyata belum terjadi juga sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita mengatakan kiamat itu sudah dekat, itu artinya siap-siap. Itu intinya kita ini mempersiapkan diri senantiasa. Nah, dan sebenarnya kalau sebelum kita ngomong tentang hari kiamat, yang lebih penting untuk diceritakan adalah kematian. Karena kematian itu lebih dekat daripada hari kiamat. Saya justru bilang, ada yang bilang kiamat nanti umurnya umat manusia cuma 1.500 tahun. Kalau 1.500 tahun berarti usia kita tinggal 50 tahun lagi kan? Wah, enggak mau saya. Kenapa enggak mau? Ada ini, kalau 1.500 tahun, ya cuma 1.500 tahun usianya umat Nabi Muhammad. Itu ada beberapa hadis Nabi yang belum terbuktikan hari ini. Jadi maksudnya Rasulullah mengatakan dekat itu bukan berarti kita lalu bikin prediksi, wah tinggal begini hari. Nggak bisa. Nabi Muhammad saja ditanya, ya Rasulullah mata saat. Rasulullah ditanya, kan Rasulullah lagi ceramah nih. Wah di tahun begini. Tiba-tiba ada orang Badui bertanya, mata saat ya Rasulullah. Mata saat, sampai 3 kali diulang-ulang sama dia. Bertanya orang Badui itu Rasulullah nggak pedulikan. Ngomong. Nah, karena dia ditanya terus akhirnya boleh apa jawaban beliau. Masa adat talaha. Kamu nanya kapan kiamat, emang apa persiapanmu? Nah, gitu. Jadi ketika Allah menceritakan kita tentang hari kiamat, maka intinya kita yang harus kita ingat itu adalah beramal segera. Gitu. Bukan malah menakut-nakuti diri. Aduh kalau begitu nggak usah lah. Ini tinggal udah mau kiamat dan nggak punya semangat hidup lagi nanti jadinya. Nah, kayak gitu maksudnya. Yang kita ingat adalah Rasulullah bahkan pernah bilang, andaikan besok sudah hari kiamat dan di tanganmu ada biji yang bisa ditanam maka tanam. Padahal besok dari kiamat. Ini besok mau kiamat nih. Nah, di tanganmu ada biji, kata Rasulullah, tanam biji itu. Nah, jadi intinya bukan untuk membuat kita pesimis, merasa takut bukan itu, tapi bagaimana segera mungkin kita beramal. Yang belum tobat sampai hari ini tobat harus segera. Yang masih bermasalah sholatnya diperbaiki cepat. Karena kiamat sudah dekat. Itu maksudnya. Nah, dan kiamat yang lebih dekat dari kiamat itu adalah kematian. Kata Guru saya di Mesir dulu, mamata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, sesungguhnya sudah terjadi kiamatnya. Orang yang meninggal itu artinya sudah terjadi kiamat sama dia. Dan itu yang lebih pantas untuk ditakuti karena setiap hari mengintai kita. Kalau kiamat ini itu baru terjadi kalau tidak ada lagi orang beriman di muka bumi ini. Disebutkan dalam hadis, kalau tidak ada lagi orang yang menyebutkan kalimat Allah, kiamat sudah berdiri. Sekarang di mana-mana justru makin banyak orang menghafal Al-Quran. Di mana-mana makin banyak orang masuk Islam. Kira-kira kiamat 50 tahun lagi. Nah, justru yang saya ingin sampaikan itu, janjinya Nabi Muhammad SAW yang harus terus kita sampaikan kepada umat ini adalah janjinya Nabi. Apa janjinya Nabi? Suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan, satu tahun Konstantinia, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel? Itu Turki hari ini. Itulah Turki hari ini. Dulu itu adalah pusatnya Kristen. Salah satu pusat Kristen itu ada 2. Di timur adalah Konstantinopel dan di barat adalah Roma. Dan sampai hari ini Roma pun menjadi pusatnya Kristen. Dan Rasulullah mengatakan kalian akan menaklukkannya itu dan memasukkannya ke dalam Islam. Tahu berapa lama akhirnya terwujud janjinya Nabi? 800 tahun setelah Nabi ngomong itu. Nah, ada satu lagi janjinya Nabi Muhammad yang belum terwujud. Satu lagi janjinya Rasulullah yang belum terwujud sampai sekarang. Apa itu? Beliau mengatakan, satu tahun Roma. Kalian akan menaklukkan Roma. Di mana Roma hari ini? Roma di mana? Di Italia kan? Nah, kita jangan cuma kenal Real Madrid aja. Nah, yang harus kita tahu bahwa Roma di Italia itu ada Vatikan. Vatikan itu pusatnya Kristen. Artinya apa? Itu juga nanti suatu saat akan menjadi pusatnya Islam. Gimana coba agar bisa menjadi pusatnya Islam? Tentu mesti ada pendakwa. Nah, makanya ini di mana-mana kita dakwah yang harus dikencangkan. Kita bikin lembaga pendidikan yang banyak untuk apa? Untuk mencetak anak generasi muda. Kita siapkan untuk nanti berdakwah ke Eropa sana, untuk berdakwah ke Cina sana. Cina sekarang berapa miliar penduduknya Cina? Itu kan sebagian besarnya kafir semua. Itu kita harus Islamkan semuanya. Nah, dan untuk bisa mengislamkan mereka itu adalah tentu dengan dakwah yang penuh kelemah lembutan, dakwah yang penuh kebaikan. Bagaimana caranya mencetak pendakwah? Inilah lembaga pendidikan penting untuk kita buat di mana-mana. Pendidikan harus dikencangkan untuk mencetak pendakwa-pendakwa tadi itu. Karena kita ingin mewujudkan janjinya Rasulullah. Rasulullah berjanji bahwa Islam ini akan sampai di seluruh tempat yang ada di muka bumi. Nah, itu yang lebih penting untuk kita gembirakan kepada umat Islam. Ajari anak-anakmu sekarang, perbaiki mereka begini, dan seterusnya.
Karena nanti kita akan mendakwakan Islam. Kalau nanti hari kiamat terus dibahas, nanti tinggal akan terjadi begini. Nah, bisa jadi tanya, dia bilang nggak tahu. Kenapa kita pintar sekali meramal-ramal? Nah, dicocok-cocokkan dan sebagainya. Nah, meskipun ini tidak mengurangi rasa hormat kita kepada itu, kan dia menyampaikan adalah ustaz juga, mereka adalah pendakwah ya. Niat beliau bagus, nah, tapi ya namanya manusia, setiap manusia itu ada sisi yang kurang dari dia. Itulah luar biasanya. Tidak ada satu manusia kecuali ada zallahnya. Itu dalam bahasa Arab, di kulli safatin zallah. Orang itu selalu ada zallah. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kalian itu tidak sempurna. Kita dulu terkagum-kagum dengan Ajim. Nah, sampai terkenal beliau. Dan beliau mengatakan, akhirnya Allah ngasih saya ujian. Saya berkeinginan untuk menikah. Akhirnya hilang semua penggemar saya. Dengan orang waktu itu sudah kagum semua. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Umar itu kenapa dipecat itu Sayyidina Khalid? Ini berhentikan sama Umar. Karena dia sudah melihat semua orang ini sudah terkagum-kagum sekali sama Sayyidina Khalid. Tapi Umar ini orang salah akidah. Dikiranya kalau Khalid yang pimpin perang pasti menang. Umar mau mematahkan itu, pecat Khalid. Lalu suruh perang, ternyata menang juga. Untuk mengingatkan bahwa waman nasru illa min indillah. Jadi sekali lagi ya, kiamat itu dekat, maksudnya adalah agar kita bersiap-siap. Kemudian yang kalau mau lebih dekat lagi, kematian itu yang paling dekat. Itu yang lebih harus kita selalu ingat. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, beruntunglah orang yang mengingat mati 20 kali dalam sehari. Berapa kali kita ingat mati? Orang yang kaya setelah yang 20 kali sehari mengingat kematian. Kalau kurang dari itu berarti bukan orang cerdas. Semoga termasuk di dalamnya. Kemudian tadi banyaknya pandangan saya sama saya ini terkait Imam Mahdi yang sudah ada di Mekah ini. Jadi sama kayak tadi. Kalau pandangan saya, jangan yang kita bahas. Kalaupun membahas seperti itu, tujuannya adalah untuk membuat kita betul-betul punya persiapan. Tadi kembali saya sampaikan tadi, Rasulullah bilang, kalau di tanganmu masih ada biji, ya, dan itu besok sudah hari kiamat, maka tanam biji itu. Padahal sudah besok kiamat sudah tanam. Apalagi kita belum tahu kapan hari kiamat ini, maka bikinlah lembaga, bikin ini. Ya, berikan berita gembira kepada orang untuk semangat hidup. Bukan menakut-nakuti mereka. Dan ada juga yang mengatakan sebenarnya Imam Mahdi itu penafsiran ditafsirkan secara maknawi, bukan betul-betul manusia yang akan ini. Tapi itu banyak ini ya, perbedaan pendapat di antara para ulama. Termasuk yang mengatakan Dajjal itu bukan sebagaimana kita bahwa seorang manusia biasa. Dia mengatakan Dajjal itu sudah ada hari ini. Informasi teknologi itulah Dajjal kan. Banyak orang yang sudah lupa sama Tuhan gara-gara itu orang terus sudah depan HP. Orang tuanya yang nggak dipeduli lagi. Itulah Dajjal kan. Jadi banyak penafsiran. Jadi pada intinya bisa kita membaca hadis seperti itu, yang kita tanyakan adalah saya sudah siap belum? Dan sungguhnya ada yang lebih penting ya, dan lebih menentukan dari hari kiamat adalah kematian kita. Itu yang paling dekat. Saya selalu ingatkan, sampaikan bahwa hari kiamat itu selama masih ada orang menyebut nama Allah tidak bakal terjadi. Dan hari kiamat terjadinya hari Jumat. Makanya dulu lucu kan, katanya kiamat tanggal 9 bulan 9 2009. Ternyata bukan hari Jumat itu harinya. Hari Jumat itu akan terjadinya hari kiamat hari Jumat. Dan akan terjadi kiamat kalau tidak ada lagi orang menyebut kata Allah. Hari ini justru semakin banyak orang masuk Islam hari ini. Eropa nanti akan masuk Islam semua. Kalau sudah masuk Islam semua, setelah itu datanglah Nabi Isa. Nabi Isa ini untuk menyempurnakan tadi, ternyata masih ada yang nggak mau. Nabi Isa datang untuk apa? Untuk memecahkan salib, membunuh babi-babi. Ini semua dan setelah itu terjadi sesuatu, lalu orang Islam meninggal. Ada dukhan itu datang, asap datang itu, semua yang menghirup asap itu meninggal. Orang Islam itu mati semua, nggak ada lagi orang Islam yang hidup. Mulai orang pada kafir semua, nggak ada lagi orang yang Allah murka semua datang lagi. Jadi tanya, itu mungkin nggak dalam waktu 50 tahun kejadian itu? Masih lama, insya Allah bahagialah. Yang harus diingatkan adalah kita masih hidup nggak besok. Selesai acara ini saya masih hidup nggak nanti malam. Itu lebih penting, itu selalu diingat. Makanya tobatlah segera. Aku memang sekarang acara ini ajaklah mari tobat segera ya. Ramadan aja belum tentu Ramadan tahun depan kita masih sampai. Semoga insya Allah terjaga umur kita semua agar sampai kepada Ramadan tahun depan insya Allah. Kemudian bagaimana, jadi gini ya, kalau anak-anak SD itu, anak kecil masih seperti itu,
Itu sebabnya yang diajarkan adalah surga, jangan diajarkan dulu neraka. Ya, jadi anak yang ditakut-takutin, kalau bisa kita ajarkan tentang surga aja lah dulu. Semuanya bahagia dulu sama anak, apalagi masih anak PAUD, belum sampai ke otaknya ke mereka. Anak masih kelas berapa ya, jangan dulu diajarkan tentang neraka ya. Kita aja yang udah besar kayak gini, kalau cerita neraka terus setiap hari kayaknya lemes gitu kan. Jadi cerita kalau surga, kalau kita nanti jangan ditakut-takutin. Surga dulu diceritakan. Ada pun neraka nanti kalau udah agak udah 7 tahun, udah mulai mengerti, udah bisa paham, baru kita ceritakan neraka. Dulu di Mesir itu ada seorang anak PAUD tanya sama ini, apa? Dia bilang, saya mau rajin mengaji. Kenapa mau rajin mengaji? Karena kata guruku di surga banyak es krim. Dia suka es krim kan? Itu cuma surga aja cerita. Bersama anak saya di rumah itu lagi dia minta sesuatu, sama anaknya nanti di surga lebih banyak. Satu ketika saya nanya sama istri, ada ini enggak? Dia bilang sabar di surga lebih banyak. Jadi kita ajarkan sama anak itu bahwa kenikmatan hakiki dan kenikmatan surga. Nanti surga aja dulu disampaikan sama anak SD, anak PAUD ya. Nanti kalau sudah usia 7 tahun, udah mulai mereka paham, udah mulai mengerti, baru kita menyampaikan bahwa ada yang namanya neraka. Tapi sebenarnya naluri ya. Kalaupun mau diceritakan ya detail-detail banget, ceritakan aja neraka itu. Wah dibakar, udah takut, luar biasa udah takutnya. Insya Allah anak-anak ini punya pemikiran yang mungkin belum sampai kepada mereka ininya pemikirannya, maka kita harus menggembirakannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ini ada juga sedikit penjelasannya bahwa surat Al-Qari'ah itu jumlah hurufnya adalah 150 huruf. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kita kan disuruh banyak membaca Al-Quran. Jadi bayangkan ya, kalau kita baca Al-Quran, Al-Qari'ah saja kita baca itu 150 kali 10 berarti. 1.500 kan? Al-Qari'ah ini nggak sampai 1 menit kita baca, kita udah dapat pahala 1.500. Nah bagi kita 1.500 itu sedikit kan ya. Nah, tapi kalau orang-orang Arab dengar kata 1.500, itu banyak betul. Kenapa? Karena nilai uang mereka itu yang paling besar 1.000. Kalau kita kan paling besar kan 1 juta kan, 1 triliun. Mereka itu udah punya, kita kan dimulai dari berapa? 500 yang paling kecil sekarang. Mereka yang paling kecil itu 1. Jadi kalau anggaplah 1 rupiah, dapat 1.000 itu luar biasa betul. Dan jumlah huruf Al-Quran itu sangat banyak sekali. Dan kata Rasulullah, itu di luar bulan Ramadan ya, di luar bulan Ramadan 1 hurufnya diganjar 10. Kalau di Ramadan ini minimal itu 100, paling minimal 1 huruf. Ada ulama yang pernah menghitung mengatakan kalau 1 halaman Al-Quran itu, 1 halaman Al-Quran dari Madinah cetakan Madinah itu sebanyak 15. Per barisnya itu, per baris itu dari 30 sampai 40 huruf rata-ratanya. Berarti kalau 30 kali 15 berapa? 450 huruf. 450 huruf kali 10 berapa? 4.500. Itu tidak sampai 2 menit itu 1 halaman kita baca. Bayangkan berapa banyak waktu kita sia-sia. Saya sampaikan ini ya, Al-Qari'ah jumlah hurufnya 150, dan ini juga menunjukkan bahwa ulama dulu itu perhatian betul sama Al-Quran. Saking perhatiannya sampai hurufnya dihitung. Kita ngaji aja dulu, baru lihat udah berkunang-kunang lagi. Ya lama dia udah sampai dihitung. Nah, padahal ya, kalau kita mau serius itu 1 jam itu. 1 jam bisa selesai. Bisa apa aja 1 jam kalau kita mau betul-betul serius. Tanpa ada yang ya dengan bacaan ada kan bacaan hadar itu membaca dengan cepat dan tidak salah benar tajwidnya. Nah, tapi itu bisa sampai kayak gitu kalau kita udah punya kebiasaan mengaji luar biasa. Kalau baru hatamnya baru 3 kali seumur hidupnya nggak bisa baca hadar, baca cepat dengan tetap benar. Kayak seharusnya ya makin tua kita itu makin banyak. Ada dulu orang mau meninggal, dia pesan sama anaknya, nanti kamu jangan sekali-kali bikin dosa di kamar ini. Di kamar ini sejak saya mulai sakit beberapa tahun yang lalu sampai mau sakarat sudah itu saya sudah hatamkan Al-Quran 4.000 kali. Berarti kalau 4.000 kali berapa kali hatam itu sehari? Kita Ramadan aja, ya Allah. Jadi pokoknya itu ini
tersisa tinggal 3 hari Ramadan. Doa yang harus berbanyak sekarang adalah minta doa sama Allah panjang umur selesai Ramadan tahun depan, dan Ramadan tahun depan lebih baik dari Ramadan sekarang. Kalau Ramadan sekarang tamatnya cuma 2 kali, maka Ramadan tahun depan mesti tamat 5 kali. Ya, kan boleh tulis status nih. Kalau 4 khatam 3 sampai 4 kali kan, itu bagian terbaik kan. Itu masih kurang itu. Iya, yang keren itu 10 kali berarti tiap 3 hari khatam. Itu bisa ya, bisa sangat bisa. Ada siapa guru kita Tengku Zulkarnain, beliau bilang saya ngaji dari pagi sampai menjelang maghrib khatam itu 30 juz. Bisa kan? Nah, kenapa kita tidak bisa? Karena baru mengaji tiba-tiba lihat HP. Tidak sadar udah 1 jam pegang HP. Padahal Al-Quran 1 halaman itu enggak, cuma butuh 1 menit. 1 menit berapa? 1,5 menit loh 1 halaman dengan bacaan yang normal. Dan bacaan normal maksudnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tapi kalau terbata-bata itu memang 3 menit butuh. Kalau terbata-bata, makanya penting kita latihannya, perlu tahsin. Dan sekarang kita nggak ada alasan untuk tidak bisa bagus bacaan Al-Quran. Kalau orang dulu salah bacaan Al-Qurannya mungkin wajar, guru itu kurang. Sekarang di Samarinda kita punya 2 lembaga ya, ada LPTQ Al-Haq, ada Bilal. Nah, kalau masih aja tidak bagus bacaan Al-Qurannya berarti bukan salahnya. Ya memang kita yang malas itu seperti itu. Jadi saya ingin menutup dengan itu ya. Kita mempelajari Al-Quran ini, saya sudah sampaikan tadi, Al-Quran itu ada yang panjang ayatnya, ada yang pendek-pendek surahnya. Untuk apa? Allah mau sampaikan kalau kamu nggak bisa dapat petunjuk melalui yang panjang-panjang ini yang pendek saya siapkan. Ternyata nggak dapat juga yang pendek. Kalau kamu nggak bisa baca yang panjang-panjang tiap hari, ini saya kasih yang pendek. Ternyata yang pendek juga nggak dibaca. Ini ada kawan saya itu dari Mesir juga menasihati. Udah yang selama ini ternyata belum khatamatan juga Al-Qurannya. Bacalah surat Al-Ikhlas setiap ini, Al-Ikhlas baca ulang-ulang terus. Kayak gitu. Intinya Al-Quran ini, apalagi alasan kita, Allah sudah bikin yang paling pendek. Surat An-Nahl kalau Kausar kita nggak mengaji juga. Disuruh yang panjang nggak dibaca, yang pendek juga nggak dibaca. Nah, makanya itu saya ingat, kenapa ada timbangan hari kemudian? Sebenarnya Allah tahu nggak perbuatan kita? Allah tahu kan? Allah udah tahu kan ini orang lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Ini orang lebih banyak. Kenapa disuruh timbang? Karena Allah mau memperlihatkan saya itu adil. Yang namanya timbangan untuk menilai adil tidaknya. Kan? Makanya orang hakim itu di pengadilan apa gambarannya orang pengadilan? Orang buta ditutup matanya, bawa timbangan kan? Nah, makanya Allah menyuruh kita ditimbang itu, mau bilang sama kita, apa lagi alasanmu? Kamu sekarang saya masukkan ke neraka, saya udah timbang. Ini kamu lihat sendiri kan, memang tidak ada amalmu, masuk neraka sana, memang kamu nggak punya amal, udah ditimbang, udah dicari semua, cari lagi, nggak ada lagi amalnya ya Allah. Itulah hikmahnya ternyata, ada kan ceritanya, dicari amalnya, nggak ketemu. Ternyata tiba-tiba ada amalnya 1, membuat menangis orang gara-gara dia bersedekah. Ini kan akhir Ramadan ya, akhir Ramadan kita disuruh banyak bersedekah. Zakat fitri belum bayar, zakat fitri bayar segera, yang belum bayar zakat mal bayar segera. Ada orang dulu amalnya banyak sekali, dia selamat gara-gara dia bersedekah, dan sedekahnya itu sederhana. Dan karena penuh dengan keikhlasan, dia ngasih seorang yang udah berhari-hari nggak makan, dikasih beberapa potong roti, begitu diterima oleh orang itu dia tersenyum sampai keluar air matanya saking bahagia. Gara-gara senyuman dan tetesan air mata itu memberatkan timbangannya. Padahal udah ditimbang, dicari nggak ada lagi amalnya. Jadi dicari-cari sama lagi, ada nih ketemu ya Allah. Coba timbang, ternyata berat sekali ketimbangan sedekah. Ini mungkin ya bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak segala perhatian. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah sehingga betul-betul husnul khatimah di bulan Ramadan ini, dan semoga insya Allah tahun depan kita bertemu lagi bulan Ramadan dan bertemu Ramadan di depan Ka'bah insya Allah. Umroh Ramadan insya Allah. Sudah bilang siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka dia sama dengan haji bersama saya. Kita bisa umroh tahun depan di bulan Ramadan bersama-sama insya Allah, dan tahun depannya lagi sampai sebanyak-banyaknya bulan Ramadan, sampai kita betul-betul kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci, berkah dibersihkan di bulan Ramadan ini. Al-Hazina Kulinatu Salih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hasan Rahman yang sudah menjelaskan kiamat. Pada intinya yang ada dengan siapkan amal soleh, itu penting. Kan itu kata Rasulullah.
Kamu siapkan apa? Nanya hari kiamat. Apa yang sudah kamu siapkan? Siapkan amal soleh yang terbaik di hadapan Allah. Jadi kalau kita mendengar hari kiamat ini, apa? Sedih terus, kalau kita mendengar ini, insya Allah dengan penjelasan hari kiamat ini kita bisa mengokohkan hati kita, menguatkan iman kita dan membesarkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah selanjutnya akan ada doa. Insya Allah sudah. Ya, tutup aja kan? Insya Allah kita tutup agenda pada kesempatan sore hari ini bersama-sama membaca doa kita majelis. Alhamdulillah. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang 12 menit lagi buka puasa.